Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PowerPub ingin mempresentasikan final project mata kuliah Bahasa Pemrograman 2. Di sini kami membuat sebuah aplikasi yaitu Joglo Train. Aplikasi Joglo Train ini digunakan untuk pemesanan tiket kereta dengan tujuan Jogja, Solo Balapan ataupun sebaliknya. Sebelumnya perkenalkan saya Istina Wulan dengan NIM 22122565. Saya Rizka Amaliasati dengan NIM 22 12 2603. Saya Nazil Fauziatun dengan NIM 22 12 2550. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kami tidak menggunakan aplikasi SQLite untuk database-nya, tetapi kami langsung menempatkan database-nya itu pada folder data di Android Studio-nya. Di folder data tersebut terdapat database kontrak, database helper, tiket model, dan user helper dan user model. Di dalam database helpernya sendiri itu terdapat private console database name DBF. Ini konstanta untuk menyimpan nama database-nya yang akan digunain nantinya. Terus ada private console database version 1, ini konstanta untuk menyimpan versi database-nya. Selanjutnya, nah di sini itu untuk nama tabelnya. Membuat tabelnya di yang pertama itu ada tabel user. Di dalam tabel usernya itu sendiri terdapat kolom ID dengan tipe data integer menggunakan primary key yang di auto increment. Kedua ada username bertipe data text, phone number dengan tipe data text, email dengan tipe data text, dan password dengan tipe data text. Dan tabel kedua itu ada tabel tiket yang isinya itu ada ID dengan tipe data integer, train name dengan tipe data text, destination duration dengan tipe data text, dan price-nya itu bertipe data integer. Yang ketiga ada tabel checkout, ada ID dengan tipe data integer, date, passenger name, destination, duration, itu tipe datanya teks. Sedangkan price dan jumlah penumpang tipe datanya integer. Selanjutnya untuk user helpernya itu sendiri digunain untuk melakukan operasi CRUD terhadap tabel user, tiket, dan checkout dalam database. Di dalam kelas user helper ini sendiri memiliki konstruktor yang menerima parameter konteks bertipe konteks. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek database helper yang merupakan kelas bantuan untuk mengelola database. Selain itu, terdapat juga variabel database yang akan digunakan untuk mengakses database-nya. Dan terdapat pula open dan close. Open ini digunakan untuk buka koneksi ke database dan memakai metode writable database dari objek database helper. Sedangkan metode close ini digunakan untuk menutup koneksi ke database-nya. Jika koneksi masih terbuka, maka metode ini akan menutupnya. Untuk query by username digunakan untuk melakukan query terhadap tabel user berdasarkan username yang diberikan. Untuk insert-nya untuk memasukkan data ke dalam tabel pengguna. Sedangkan metode update ya digunakan untuk mengupdate data pada tabel pengguna berdasarkan ID yang diberikan. Yang untuk delete-nya ini untuk menghapus data pada tabel pengguna berdasarkan ID yang diberikan. Dan query all tiket digunakan untuk melakukan query terhadap tabel tiket untuk mengambil semua data tiket. Delete my tiket digunakan untuk menghapus data pada tabel checkout berdasarkan ID yang diberikan.
Sedangkan update my tiket ini, update my tiket digunakan untuk mengupdate data pada tabel checkout berdasarkan ID yang diberikan. Untuk query all my ticket digunakan untuk melakukan query terhadap tabel checkout untuk mengambil semua data checkoutnya. Di bagian insert checkout digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel checkout. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagian layoutnya. Yang pertama itu ada activity main.xml. Ini akan menghubungkan ke main activity.kt. Di sini kita menggunakan constraint layout. Dan untuk gambarnya itu menggunakan image view yang gambarnya diambil dari drawable. Untuk buttonnya itu kita ada login dan sign up. Dan tampilannya itu akan terlihat seperti gambar di samping. Selanjutnya saya akan membahas elemen register. Untuk membuat tampilannya, kita menggunakan constraint layout dan panjang lebarnya kita menggunakan match parent atau full. Backgroundnya kita menggunakan warna F7, F1, E5. Lalu untuk judulnya kita menggunakan text field dengan style bold, size-nya 35 sp. Dan logonya kita menggunakan image view dengan panjang dan lebarnya yaitu 100 dp. Untuk logonya kita mengambil dari Grow RP icon Trump. Selanjutnya untuk membuat kotak pada username, penambah, email, password, kita menggunakan text input layout. Dan di dalam text input layout terdapat text input edit text. Nah, untuk text input layout kita menggunakan ID-nya, ID di username. Di username ini berguna untuk mengidentifikasi dan berinteraksi dalam kode Kotlin. Lalu di atas text input layout terdapat edit text agar nanti diberi nama add username. Jarak antara username, phone number, email, password yaitu 1 dan menggunakan size-nya itu ukurannya 12 sp. Selanjutnya untuk membuat text lupa password kita menggunakan text field dengan ukurannya 12 sp yang diberi nama text field forgot password. Lalu untuk membuat daftar kita menggunakan button dengan panjang dan lebarnya buat konten menyesuaikan. Kita memberi namanya dengan PTN register untuk meregistrasi username, nomor telepon, email, dan password. Lalu untuk teks sudah punya akun masuk di sini itu menggunakan text filling. Nah, di sini kita menggunakan ID-nya text fill login. Sehingga jika kalian menekan sudah punya akun masuk di sini, kalian akan berada di halaman login. Teksnya rata tengah seperti judul, logo, daftar, dan teks. Kita menggunakan constraint-nya parents atau layout constraint-nya itu parents. Lalu untuk halaman login sama seperti halaman register menggunakan constraint layout, judulnya text field, logonya image view, dan kotaknya kita menggunakan text input layout yang di atasnya atau di dalamnya terdapat text input edit text atau yang diberi nama et username. Nah, di sini ada teks lupa password
yaitu jika kita menekan lupa password, maka kita akan dialihkan ke halaman create password login, yaitu menggunakan button belum punya akun menggunakan TeXtView. Jika kita mengklik belum punya akun sign up, kita memencet sign up-nya, kita akan dibawa ke halaman TeXtView register. Pada halaman hal ini sama seperti halaman login dan register. Untuk pemesanan tiket, ini menggunakan TeXtView dengan ukuran 35 SP, style upload, keberangkatan menggunakan TeXtView dengan edit TeXtView keberangkatan. Lalu pada tabel item pertama, kita akan menggunakan spinner dengan mode drop-down atau pilihan opsi pertama dan opsi kedua. Di tujuan juga sama, menampilkan tujuan untuk tabel keberangkatan menggunakan TeXtView. Pilih jadwal pergi menggunakan edit text. Ini tidak dapat diedit. Nanti tampilannya akan seperti kalender. Lalu jumlah penumpang menggunakan TeXtView. Untuk mengurangi dan menambah, kita menggunakan Index View. Untuk tombol cari tiket, kita menggunakan button dengan ID-nya BTN cari tiket. Lalu untuk membuat kotak di bawah ini atau button navbarnya, kita menggunakan linear layout dengan orientasinya horizontal. Gambar rumah ini kita menggunakan image view dari drawable, tiket juga, dan akun juga sama. Pada halaman tiket, kita menggunakan linear layout dengan orientasinya vertikal, panjangnya dan lebarnya kita menggunakan match parent dengan backgroundnya F0 LBEDD. Di dalam linear layout ini terdapat linear layout yang kedua digunakan untuk membuat pop-up atau tampilan seperti di atas ini. Linear layout di bagian atas ini berisi informasi terkait keberangkatan dan tujuan yang menggunakan orientasi horizontal. Icon panah ini menggunakan index view. Icon panah kembali ini menggunakan ID index view back, sedangkan ikon panah maju digunakan untuk memisahkan antara Yogyakarta dan Solo Balapan. Nah, untuk Yogyakarta dan Solo Balapan ini menggunakan text view dengan ID-nya text view keberangkatan, warna kainnya hitam, grafiknya sengit. Di Solo Balapan juga sama, ID-nya text view itu juga. Untuk membuat recycle view-nya, kita menggunakan list item dengan nama layout, namanya item tiket. Ini menggunakan recycle view untuk melihat daftar itu ke bawah dengan cara vertikal atau dipencet panah ke bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian activity checkout, activity my ticket, activity dialog my ticket, dan activity account. Yang pertama, activity checkout. Untuk constraint layout merupakan layout yang digunakan untuk menentukan tata letak dan posisi elemen-elemen di layar. Lalu text view untuk title itu menampilkan judul informasi penumpang. Lalu untuk text input layout itu masing-masing berisi text input edit text untuk memasukkan nama, email, dan nomor telepon penumpang, memberikan hint dan batasan input tertentu. Lalu untuk text view daftar penumpang itu untuk menampilkan judul daftar penumpang. Lalu untuk text input layout yang digunakan untuk memasukkan nomor KTP dan nama penumpang, sama seperti sebelumnya untuk memberikan hint dan batasan input. Lalu untuk text view harga digunakan untuk menampilkan judul harga. Lalu untuk text view selanjutnya untuk menampilkan informasi jumlah penumpang, harga, dan total dengan ditempatkan pada tata letak yang sesuai. Lalu untuk button payment itu untuk sebuah tombol yang digunakan untuk membayar. Lalu yang kedua, activity my ticket. Untuk constraint layout yang merupakan layout yang digunakan untuk menentukan tata letak dan posisi-posisi elemen di layar. Lalu untuk text view
Yang pertama, itu untuk menampilkan judul tiket saya, lalu untuk recycle view my ticket, itu digunakan untuk menampilkan daftar tiket menggunakan tata letak yang diberikan text view yang ada di activity ini. Lalu untuk linear layout, merupakan bagian bawah layar yang berisi 3 image, lalu sebagai ikon navigasi yaitu home, tiket, dan profile. Lalu untuk image view, menampilkan ikon navigasi ke halaman beranda tiket dan profil, ditempatkan secara merata di bagian bawah. Lalu yang ketiga ada dialog My Ticket. Yang pertama judul dan daftar tiket. Itu untuk menampilkan judul tiket saya. Lalu untuk daftar tiket akan ditampilkan menggunakan recycled view dengan layout item dari file item My Ticket. Lalu untuk navigasi bawah mengandung 3 icon yaitu home, tiket, dan profile sebagai navigasi ke beranda tiket dan profil. Program ini juga mencakup 2 constraint layout tambahan yaitu dialog dan update jumlah penumpang yang bisa ditampilkan atau disembunyikan secara dinamis dengan tombol tertentu. Dialog berisi tombol untuk mengupdate jumlah penumpang dan menghapus tiket. Update jumlah penumpang memungkinkan pengguna untuk mengubah jumlah penumpang dengan tombol tambah dan kurang. Lalu yang keempat ada account. Untuk judul dan gambar pengguna itu menampilkan judul akun, yaitu menampilkan judul akun, lalu gambar pengguna menampilkan ikon pengguna. Yang kedua ada input nomor HP, nama, dan email. Digunakan untuk menginput nama, nomor HP, dan email. Setiap inputan memiliki hint yang mengandung pengguna untuk memasukkan informasi yang sesuai. Lalu ada button logout untuk keluar dari akun. Lalu yang terakhir ada navigasi bawah yang mengandung icon-icon navigasi untuk ke beranda tiket dan profile. Icon-icon ini menyediakan tautan ke bagian-bagian berbeda dari aplikasi. Tata letak menggunakan constraint layout untuk menentukan posisi dari hubungan antara elemen-elemen tersebut. Dengan cara ini, halaman akun dapat diatur secara responsif dan dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dari perangkat Android tersebut. Ini adalah demo programnya. Yang pertama ada halaman dari aplikasinya. Sebelum login kita harus sign up terlebih dahulu. Yang pertama masukkan username, lalu nomor telepon, email, dan passwordnya. Setelah itu klik daftar. Lalu ini untuk halaman loginnya kita masukkan username yang sudah kita inputkan sebelumnya di halaman sign up. Lalu login. Ini adalah halaman home-nya. Untuk pemesanan tiket kita pilih keberangkatan terlebih dahulu, lalu tujuan, dan tanggal keberangkatan. Lalu kita bisa memilih jumlah penumpang yang gitu. Lalu cari tiket. Ini ada beberapa pilihan keretanya. Lalu kita coba untuk pilih batasan satu. Selanjutnya, kita akan disediakan form yang berisi informasi penumpang dan daftar penumpang untuk serta harga. Untuk informasi penumpang kita sesuaikan dengan login awal dan nomor HP. Setelah itu kita akan daftar penumpang sesuai penumpangnya.
Misal nama penumpang Rizka. Di sini sudah ditentukan harga dengan 3 orang yaitu 107, satu orangnya 170, jadi totalnya 510. Lalu kalau sudah sesuai langsung bayar. Kemudian di tiket saya ini ada, misal kita bisa untuk mengubah dan menghapus tiket. Misal nama Rizka yang di bawah kita ubah menjadi apa? Setelah itu kita akan dikonfirmasikan untuk tiket saya seperti tampilan seperti di depan ini. Dan untuk CRUD-nya kita ada di apa namanya, di update-nya kita menggunakan update jumlah penumpang bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan untuk pada halaman account-nya ini disesuaikan dengan login yang tadi kita inputkan. Dan untuk jika ingin menghapus tiket juga bisa, contohnya. Dan data tersebut akan terhapus dengan sendirinya. Dan ingin logout ya tinggal logout saja. Lalu kita akan kembali ke halaman login itu sendiri ataupun mesin aktif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.